Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Halo, saat ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran untuk pelatihan Change Management di mata pelatihan konsep Ibu Kota Nusantara dengan 9 JP. Saya Astrid Puspitasari Widyaswara, ahli muda di Pusdiklat Kemenkominfo. Nah, untuk detail dari desain pembelajarannya ini adalah seperti ini ya. Untuk materinya di 9 JP, dan ada 3 materi pokok. Yang pertama adalah konsep IKN. Di sini peserta akan diharapkan memahami konsep dari implementasi Smart City, kemudian ada Forest City, kemudian di Forest City ini peserta memahami konsep dan juga implementasi Forest City, dan dilanjutkan di materi terakhir adalah Spawn City, di mana peserta diharapkan akan memahami konsep dari Spawn City. Lanjut untuk hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami konsep Smart City, Forest City, dan juga Spawn City, serta implementasinya yang akan mereka lakukan nantinya saat mereka pindah ke IKN. Untuk rencana pembelajaran di 9 JP ini, ada beberapa metode yang akan saya lakukan. Pertama, selain ceramah dan juga penjelasan kepada peserta, ada tanya jawab, tentu saja diskusi, brainstorming untuk mungkin ada beberapa konsep baru yang mereka perlu tahu, dan dilanjutkan untuk pemutaran video terkini saat ini progres pembangunan di IKN seperti apa, supaya untuk mempersiapkan mereka nantinya nggak kaget saat pindah ke sana. Kemudian lanjut akan ada window shopping yang dikerjakan berkelompok. Lanjut untuk refleksi diri di sini dengan metode River of Life. Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan antara lain adalah laptop tentu saja, spidol, flip chart, LCD, bahan tayang, video, dan juga ada aplikasi iKnow, ya. Mungkin para peserta banyak yang belum mengetahui ataupun menggunakan aplikasi iKnow. Nah, di sini nanti bisa saya pandu dan juga ada videonya, tutorial cara menggunakan aplikasi iKnow. Lanjut untuk desain pembelajarannya, untuk konsep intinya di sini pertama adalah apersepsi, tentu saja. Di sini dilakukan agar semua peserta merasa nyaman sebelum belajar, sehingga siap untuk menerima semua materi yang akan saya paparkan di sini. Kemudian di persepsi tentu saja saya akan menyampaikan materi pokok, 3 materi pokok, kemudian indikator hasil belajar dan capaian yang akan diharapkan mereka nantinya setelah mengikuti 9 JP ini. Lanjut kemudian setelah persepsi akan saya eee sampaikan materi overview prinsip kota cerdas dan juga implementasinya, ya. Di sini ada 6 domain kota cerdas tentu saja yang karena ini materinya cukup banyak, jadi supaya tidak membosankan, saya akan minta mereka untuk berdiskusi secara kelompok tentunya. Eee Di sini, kelompoknya kecil aja, nggak usah terlalu banyak, tapi nanti akan disesuaikan dengan jumlah, pesertanya di dalam satu kelas. Karena di Kominfo sendiri ada sekitar, 50-an peserta, mungkin bisa dibagi menjadi 2 kelas, dan nanti kelasnya tergantung, kelompoknya nanti tergantung jumlah, peserta peserta di dalam kelas. Setelah mereka berdiskusi secara berkelompok, mereka akan saya minta untuk, memaparkan hasil diskusi kelompoknya dengan, seperti berjualan gitu ya di metode window shopping. Nanti, peserta dari kelompok lain akan berkunjung ke masing-masing kelompok dan menceritakan, apa yang mereka dapatkan dari, hasil window shopping ke kelompok lainnya. Dan diharapkan nanti juga akan, menceritakan kepada peserta lainnya. Namun untuk menjaga supaya semua peserta memahami, tentu saja akan ada review hasil diskusi kelompok dan juga window shopping. Dilanjutkan dengan ice breaking dan juga lanjut di materi overview IKN selama 15 menit, dan
Tentu saja di overview IKN ini akan, saya tambahkan juga pemutaran video tentang IKN, ada beberapa video dan juga, materi tentang aplikasi Aino akan ada di sini. Lanjut setelah itu untuk, penjelasan ataupun ceramah tentang overview konsep dari Forest City, dilanjutkan untuk pemutaran video tentang Forest City, ada beberapa video ya terutama untuk mitigasi bencana, kemudian, bagaimana mitigasi kalau juga mereka bertemu dengan hewan-hewan liar yang merupakan hewan asli sana, apa yang harus mereka lakukan dan lain sebagainya. Lanjut, di situ ada videonya juga tentu saja. Lanjut lagi untuk, materinya akan saya sampaikan. Namun setelah itu, untuk supaya peserta lebih memahami tentu saja akan ada diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok ini akan dibagi menjadi 5 kelompok kecil. Kenapa 5 gitu ya, karena ada, prinsip 5R itu kan ada 5 ya Bapak dan Ibu. Nah di sini, mereka akan membuat bahan presentasi hasil diskusi kelompok dengan waktu 30 menit. Setelah itu mereka akan diminta mempresentasikan hasil diskusinya dan juga akan dibuka juga sesi tanya jawab untuk para peserta di tiap kelompok. Nah, 5R itu misalnya contohnya ada reuse, refuse, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Mereka akan, menceritakan apa sih yang mereka akan lakukan nantinya gitu ya, apa yang akan mereka lakukan untuk 5R ini kalau misalnya mereka dipindahkan ke sana. Jadi lebih ke komitmen mereka mungkin bisa juga dilihat dari situ ya, supaya mereka bisa beradaptasi dengan baik tentunya. Kemudian lanjut, setelah paparan, ice breaking, dilanjutkan untuk brainstorming konsep Spoon City. Brainstorming konsep Spoon City ini karena Spoon City adalah konsep baru yang mungkin banyak yang belum tahu termasuk para ASN yang akan pindah ke sana gitu ya, dan ini diperkenalkan konsep ini dari memang IKN gitu ya, karena diharapkan nanti IKN ini akan menjadi kota yang bisa menyerap hal-hal yang baik tentu saja dan juga bisa, apa namanya, menjadi kota yang bisa beradaptasi dengan baik terutama juga, para, ASN yang akan dipindahkan ke sana. Di sini kemudian, akan ada penjelasan ceramah overview konsep Spoon City, dilanjutkan nanti akan ada refleksi diri dengan membuat, river of life ataupun sungai kehidupan. Di sini peserta akan merefleksikan diri mereka masing-masing dengan membuat, mengkreasikan gambar, desain, terserah mereka mengekspresikan dirinya seperti apa gitu ya, diserahkan kepada peserta. Kita akan fokus di sungai kehidupan ini di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan mereka, terutama masa depan mereka pada saat nanti mereka akan dipindahkan ke IKN gitu ya, harapan-harapannya mereka seperti apa. Namanya juga sungai kehidupan, jadi ada yang lurus, belok-belok, mungkin berkelok-kelok, mungkin ada riak, mungkin ada, kerikil dan lain sebagainya, itu bebas mereka bisa tambahkan sesuai dengan sungai kehidupan, mereka masing-masing diri ya. Kemudian selanjutnya akan ada juga mungkin beberapa peserta yang akan menjadi representasi atau volunteer gitu ya dengan sistem volunteer karena ini kan merupakan tentang kehidupan mereka masing-masing, mungkin ada yang masih malu-malu dan sebagainya, ya. Jadi kita minta aja yang ingin, menyampaikan sungai kehidupannya. Kemudian selanjutnya, adalah kesimpulan evaluasi juga gitu ya tentang kelas, secara keseluruhan dari awal hingga akhirnya di 9JP dan saya akan juga menutup kelas, begitu. Mungkin untuk, 9JP yang akan, dilakukan, eee, nantinya, di, pembelajaran klasikal konsep IKN. Begitu Bapak Ibu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.